Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6 akan mempresentasikan Jepang kalah perang dengan sekutu. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irfan, absen 24. Lalu Aulia Radix Putra Winarko, absen 8. Muhammad Irgi Aulia, absen 20. Setyo Saharyadi, absen 31. Naura Ilma Zanira, absen 27. Dan Muhammad Hanif, absen 23. Jepang kalah perang dengan sekutu. Keadaan Jepang dalam Perang Dunia. Pada tahun 1943, Jepang sudah terlihat rapuh, dilihat dari banyaknya wilayah Jepang yang diambil oleh sekutu. Hal ini semakin diperkuat oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1945 di dua kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, dan menyebabkan lebih dari ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan mengalami kecacatan. Kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang. Alasan utama Amerika menjatuhkan bom ke Jepang adalah karena balas dendam. Balas dendam Amerika kepada Jepang yang menghancurkan Pearl Harbor. Keinginan Amerika untuk segera menghancurkan kekuatan Jepang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom. Pengoboman dibagi menjadi dua fase. Yang pertama pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu bom atom diledakkan di kota Hiroshima. Kemudian yang kedua pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom diledakkan di kota Nagasaki. Berikut merupakan dokumentasi pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom bagi Jepang. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Jepang mau tak mau mengakui bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk mengakhiri Perang Dunia dengan melakukan penyerahan kepada sekutu tanpa syarat. Penyerahan Jepang kepada sekutu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Selanjutnya saya, Muhammad Hanif, akan melanjutkan mengenai kondisi bangsa Indonesia ketika Jepang kalah dengan sekutu. Karena benar-benar dalam keadaan terdesak, Jepang akhirnya terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yang diwakilkan oleh Jenderal Terauchi pada Juli 1945 menyepakati dan memberi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 7 September 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh I.R. Soekarno dengan wakilnya Dr. Muhatta yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar berikut merupakan peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu ditandai upacara penandatanganan di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani mewakili pemerintahan Jepang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Namun, golongan tua menentang hal tersebut dikarenakan masih mempertimbangkan berbagai hal termasuk keamanan pada 16 Agustus 1945. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, para pemuda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya untuk agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Penculikan terhadap dua tokoh golongan tua tersebut dikomandai oleh So dan Cho Singgih di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno kukuh menolak hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan pihak Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Hal itu juga tidak terlepas dari pertimbangan dan kebijakan golongan tua sehingga Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin tanpa adanya peristiwa Rengas Dengklok yang dilakukan oleh golongan muda, proklamasi tidak akan pernah terwujud. Perjuangan para golongan tua dan golongan muda untuk memerdekakan Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Sebagai pejuang kemerdekaan, tentunya menginginkan untuk dapat menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan mewujudkan kehidupan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia layak untuk dikenang dan juga dilestarikan. Karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, hendaknya kita tetap menanamkan jiwa nasionalisme dan selalu melaksanakan hidup yang rukun antara umat beragama, budaya, dan suku. Sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Dan semoga video ini dapat memberi ilmu dan membantu Anda dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.